Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini Rabu tanggal 5 Mei 2021. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita akan mengawali dengan doa dulu. Kita sikap berdoa, kita doakan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi melestarikan lingkungan alam. Melestarikan lingkungan alam. Namun sebelumnya Ibu ingin coba anak-anak mengingat kembali pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang apa? Ya, tentang tradisi masyarakat. Nah, dalam pelajaran tentang tradisi masyarakat, jadi kita diajak untuk bisa memahami bahwa di lingkungan tempat tinggal kita terutama ya, itu banyak perbedaan-perbedaan. Baik tradisinya maupun juga bisa agamanya, kemudian juga sukunya. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi lewat pelajaran tradisi masyarakat itu kita diajak untuk bisa saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Ada satu yang Ibu senang banget loh, ya, untuk pelajaran yang lalu, yaitu di mana kalian bisa menceritakan tradisi masyarakat yang ada di sekitarmu atau mungkin dalam keluargamu. Itu Ibu senang banget karena pada saat kalian menceritakannya, ya, Ibu merasa bahwa itu sangat bagus, ya, yang kalian ceritakan melalui video maupun mungkin dengan kata-kata lewat tulisan. Karena dengan begitu berarti kalian secara langsung mengenal apa itu tradisi yang ada, ya, baik mungkin di lingkunganmu ataupun yang kamu ceritakan mungkin yang sesuai dengan suku, ya, suku dari kedua orang tuamu, ya, itu anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang melestarikan lingkungan alam. Ibu, kok Ibu udah lama ya nggak bikin Zoom? Maaf ya anak-anak, Ibu sebenarnya pengen banget membuat Zoom dengan kalian, karena dengan Zoom juga Ibu bisa berinteraksi langsung dengan kalian. Cuma karena Ibu banyak kegiatan rapat yang kadangkala Ibu tidak tahu waktunya, kadangkala bisa berbentrokan dengan kegiatan. Misalnya kalau Ibu jadwal Zoom, tahu-tahu Ibu ada rapat, sementara Ibu harus wajib mengikuti rapat. Jadi mohon maaf, Ibu hanya bisa saat ini melakukan penjelasan melalui video ya anak-anak. Makanya penting sekali Ibu katakan melalui penjelasan yang diberikan, di-share kepada kalian melalui grup kalian, bahwa Ibu mengharapkan kalian mau mengikuti video penjelasan Ibu, ya. Jadi supaya kalian tahu apa yang dijelaskan, bukan hanya sekedar mencatat saja tentang materi-materi yang dijelaskan. Oke? Baik, kita akan lanjut anak-anak. Dalam pelajaran tentang melestarikan lingkungan alam ini, nanti diharapkan siswa dapat atau kalian dapat satu, menyebutkan keindahan-keindahan alam di sekitar tempat tinggalmu atau tempat tinggalnya. Kedua, menjelaskan tujuan memelihara lingkungan alam. Ketiga,
menjelaskan cara memelihara lingkungan rumah. Keempat, menjelaskan cara memelihara lingkungan sekolah. Kelima, menjelaskan beberapa tindakan yang dapat melestarikan alam. Yang keenam, dapat meneladani cara hidup Fransiskus Assisi dalam hidup sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajarannya anak-anak ya, setelah kalian mempelajari ini. Jadi nanti dalam pelajaran ini Ibu akan memberikan juga penilaian baik secara kognitif maupun secara psikomotor. Nah, juga ada sikap juga ya anak-anak ya, nanti akan kalau sempat Ibu akan minta kalian mempraktekkan bagaimana bisa menjaga lingkungan rumah ya, menjaga lingkungan rumah. Karena kalian sekarang kan lebih banyaknya di rumah ya anak-anak ya, kalau waktu kita cukup, karena memang ini adalah sebenarnya minggu terakhir untuk pembelajaran materinya, karena nanti kalian minggu depan sudah libur, dan nanti saat masuk itu seminggu kemudian lagi kalian sudah akan PAT atau penilaian akhir tahun, atau bisa dikatakan ulangan semester. Jadi waktunya memang sudah tidak banyak lagi ya. Jadi kalau nanti masih ada waktu, Ibu akan memberikan praktek-praktek tentang bagaimana memelihara lingkungan. Ya, baik, kita akan lihat selanjutnya. Nah ini coba kita lihat ini. Apa yang kalian lihat anak-anak? Kalau Ibu ya. Bagaimana ya kalau Ibu lihat begini, kalian coba lihat begini. Mata kalian bagaimana ya kalau lihat seperti ini? Rasa kalian bagaimana? Ya, Ibu hanya melihat gambar ini aja, Ibu kayaknya rasanya udah kayak tenang. Rasanya kayak gimana ya? Hatinya tenang, damai, tentram ya. Kita lihat itu yang pertama. Gambar apa anak-anak? Ya, gambar persawahan ya yang ada di lereng gunung ya. Kita lihat itu hijaunya tanaman-tanaman itu, dan kelihatannya dari gambarnya saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana suasananya. Pasti suasananya itu nyaman, tenang, bahkan bisa jadi udaranya pun sejuk, udaranya pun bersih. Kita lihat lagi gambar yang kedua, itu ada sungai ya. Sungai, kita lihat tuh sungainya jernih, bersih ya, jernih bersih. Kelihatan ya indahnya ya, seperti itu. Nah, kemudian gambar yang ketiga, kita lihat lagi itu ada gambar apa Nana? Ya, ini gambar perkotaan, benar. Jadi kita bisa lihat ada satu kota yang kalau kita lihat di sini tuh kelihatannya bersih ya anak-anak ya. Tidak ada sampahnya dan kelihatan suasananya pun kelihatan nyaman. Nah, ini adalah salah satu kota yang ada di Indonesia. Jadi nggak jauh-jauh, bukan di luar negeri, tapi di Indonesia. Yaitu ini Ibu ambil dari gambar kota Surabaya. Ya, kota Surabaya anak-anak. Nah, dari gambar keindahan alam ini kita bisa lihat ya anak-anak, begitu indahnya ciptaan Tuhan. Ya, begitu baiknya ciptaan Tuhan kalau kita lihat ya. Nah, sekarang kita bisa menilai dengan gambar yang kedua. Coba Ibu kasih lagi gambar yang kedua. Nah, ini di gambar yang kedua. Ya, coba kita lihat gambar yang pertama, itu gambar sungai. Sama seperti gambar pertama. Tadi yang pertama Ibu lihat kan, sungai. Tapi kalian lihat perbandingannya dengan gambar sungai yang tadi anak-anak. Ya, coba lihat apa bedanya. Ya, betul sekali. Sungai yang tadi bersih, airnya jernih, dan tidak nampak kotoran-kotoran. Tapi kita lihat sungai yang di sini, lihat airnya sudah kelihatan butek, coklat-coklatan. Kemudian sampah sudah berserakan.
Melihatnya pun mata kita sepertinya nggak enak ya anak-anak ya, melihat seperti itu. Dan kita pun sudah bisa membayangkan kalau kita dekat di tempat itu, apa yang akan kita cium, aroma apa? Ya, pasti aroma bau yang tidak enak. Nah, baik, kita lihat gambar yang kedua. Kalau tadi kita lihat bentuk lereng gunung ya, yang indah, masih ada sawah, pohon-pohonan, kelihatan sejuk. Ini kita lihat yang kedua. Pohon-pohonannya, rumput-rumputannya itu sudah habis terbakar. Ya, bahkan terlihat udara yang kotor karena adanya asap. Ya anak-anak ya, ini terjadi karena apa? Adanya kebakaran di lereng gunung itu. Ya. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Ini suasana sama seperti yang pertama gambar tadi di depan, yaitu suasana perkotaan. Tapi kita lihat anak-anak, bandingkan dengan gambar yang tadi. Kamu rasanya seperti apa tuh lihatnya? Ya, Ibu, aduh kayaknya kalau bisa nggak ngelihat nih. Karena matanya kayaknya sakit ya lihatnya. Lihat sampah sudah berserakan sampai di jalan. Nah, ya. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat ya anak-anak bahwa perbandingan dari gambar yang pertama tadi yang Ibu lihat. Nah, ini yang tadi kita lihat. Bagaimana coba kalian bandingkan dengan gambar yang ini? Ayo, siapa yang suka gambar yang pertama? Siapa yang merasa gambar pertama itu indah, cantik, kelihatannya menyenangkan? Coba, siapa yang lihat gambar kedua ini rasanya kayaknya aduh, kayaknya mata kita sakit, kayaknya kita ngebayanginnya saja sudah sesak. Ya. Nah, anak-anak, kita lihat gambar keindahan alam ini adalah ciptaan Tuhan dari awal mulanya. Ya, kalian bisa lihat di buku cetak kalian. Bisa dibuka di halaman 157 tentang materi ini sampai halaman 162. 157 sampai 162. Nah, tentang alam ciptaan Tuhan ini yang tadi Ibu katakan, Tuhan sudah menciptakan sebenarnya semuanya indah. Pada awalnya semuanya baik, semuanya indah. Itu ada di Kisah Penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Ya, jadi ada 2 bab, yaitu bab 1 sampai bab 2 atau ayat 1 sampai ayat 2. Nah, kita lihat di sini di Kisah Penciptaan itu ya, anak-anak, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4 itu dikatakan ya, kalau kita baca di hari setelah Allah menciptakan hari ke-6. Coba kamu lihat di buku cetak kalian halaman 159. Hari ke-6. Ya, kita baca dari hari ke-6 saja ya anak-anak. Hari ke-6 berfirmanlah Allah, hendaklah dari bumi muncul ternak dan binatang-binatang liar dan melata. Maka muncullah kambing, domba, sapi, kerbau, kuda. Kemudian muncul lagi singa, harimau, kucing, anjing, gajah, ular, dan lain-lain. Setelah itu Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut rupa kita, supaya mereka menguasai segala ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang. Maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut rupa Allah sendiri. Kepada manusia itu Allah bersabda, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan,
di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang jinak maupun liar. Maka jadilah demikian. Allah melihat semuanya itu baik. Demikianlah Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Pada hari ketujuh Allah berhenti mencipta dan beristirahat. Hari itu disebut hari Tuhan bagi manusia. Semua orang berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi apa yang diciptakan oleh Allah tuh Allah sudah melihat semuanya itu baik. Seperti mungkin kalian lihat gambar ini ya, tentang alam ini yang sungainya bersih, kemudian lereng gunungnya itu hijau, itu seperti itu. Ya, pada awal mula alam menciptakannya. Nah, sekarang pertanyaannya, iya Bu ya, kenapa kok sekarang bisa seperti yang tadi? Nah, kenapa anak-anak? Dari alam yang begitu indah, dari alam yang diciptakan Tuhan begitu baik, kok sekarang seperti ini? Nah, mungkin kalian juga bisa lihat di sekitar kalian. Ada seperti gambar yang Ibu gambarkan ya. Apalagi kalau misalnya dalam suasana hujan, itu biasa tuh kita bisa lihat tuh got-got, keluarlah sampah-sampahnya ya, bahkan airnya bau ya, seperti itu. Nah, anak, ini kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena ulah kita manusia. Ya, ulah kita manusia. Kita bisa lihat kenapa kok sampah numpuk di sungai? Kenapa tuh sungainya bau, kotor? Ya karena kita yang buang sampah ke situ. Ya, kita yang buang sampah ke sungai itu. Kemudian lihat lagi, kenapa itu bisa kebakaran? Lereng gunungnya atau hutannya. Ya karena ulah kita juga. Ya, kadang-kala kita lupa, misalnya kalau kita ada yang merokok tuh ya, suka merokok pada waktu musim kemarau. Nah, biasanya ada tuh orang-orang yang merokok dekat perkebunan atau dekat hutan. Pada saat dia selesai merokok, rokoknya tidak dimatikan, dia buang begitu saja. Akhirnya itu rumput-rumput yang karena musim kemarau ya, itu rumput-rumput yang kering tuh mudah kebakar. Ya, jadi pada saat dia kebakar kan nggak ada yang lihat, karena itu kan di hutan, di lereng gunung, nggak ada yang lihat ya. Nah akhirnya itulah terjadi kebakaran hutan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang sengaja membakar hanya untuk membuka lahan supaya ada tanah buat ditanamin. Jadi tanah yang dulu adanya bercampur aduk antara pohon, rumput, mungkin juga tanaman-tanaman yang dianggap tidak berguna, itu dibakar sengaja untuk bisa ditanami tanaman yang berguna. Tetapi yang lebih parah lagi yaitu dibakarnya untuk dibuat pemukiman. Ya anak-anak, jadi nggak ada lagi pohon-pohonnya, hilang sama sekali. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Ya ulah siapa lagi? Kita bisa lihat itu orang sudah kelihatan tuh tangannya yang naik motor sengaja membuang sampah. Ya, sengaja membuang sampah di jalanan yang sudah jelas-jelas itu sampahnya udah banyak sekali ya, tapi masih dibuang. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini anak-anak ya, kita lihat, kita akan belajar bagaimana sih kita mencegah kerusakan lingkungan. Bagaimana sih kita dapat memelihara lingkungan. Ya, seperti yang tadi di awal Ibu sampaikan ya, kita bisa tetap melihat keindahan-keindahan alam. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita memelihara lingkungan dan tujuannya apa sih anak-anak? Ya, tujuannya kalau kita memelihara lingkungan itu tujuannya ya untuk kita sendiri, supaya udara kita bersih, ya, supaya lingkungan kita bersih. Karena kalau udara bersih, lingkungan bersih, maka kehidupan kita akan lebih sehat anak-anak ya, akan lebih sehat. Dan akan terhindar dari kerusakan-kerusakan ya, kerusakan-kerusakan yang dapat mengakibatkan contoh hal-hal bencana
seperti tanah longsor, ya, karena hutan digunduli jadi akhirnya tanah longsor, ataupun kekeringan. Karena sudah banyak pohon yang sebenarnya itu menjadi resapan air hujan, karena udah nggak ada pohon lagi, akhirnya tidak ada tanah lagi di dalam, tidak ada air lagi di dalam tanah. Jadi pada waktu musim kemarau ya sudah, itu tanah menjadi kering seperti itu, ya. Itu anak-anak. Nah, sekarang coba ibu mau tanya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap menjaga nih, seperti gambar ini, menjaga keindahan alam ini? Coba, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, baik. Sebelum kalian menjawab ini, ya, kita bisa lihat lagi ada di halaman 157. Halaman 157. Kita akan coba baca bersama. Desa Kapisan adalah desa yang sangat indah dan subur. Seluruh desa kelihatan hijau karena ditumbuhi berbagai tanaman dan pohon-pohon yang rindang. Setiap pagi terdengar kicauan burung. Penduduk desa menanam berbagai jenis sayur untuk dijual ke kota. Di desa itu terdapat sebuah bukit dan di kaki bukit terdapat mata air yang menjadi sumber air bagi masyarakat. Pada musim kemarau, mata air tersebut juga sangat membantu orang kota karena mereka mengambil air di desa tersebut. Keadaan desa berubah beberapa tahun ini. Sayur yang ditanam banyak yang tidak bisa dipanen sehingga masyarakat tidak cukup membiayai kehidupan keluarga. Burung-burung tidak terdengar lagi kicauannya. Yang terdengar hanya suara palsu burung yang direkam untuk memancing burung walet agar hinggap di rumah yang telah disiapkan. Mata air yang dulu tidak pernah berhenti mengalir, sekarang justru kering dan masyarakat mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata masyarakat mulai menebang pohon-pohon untuk dijual kepada pedagang-pedagang kayu dan mereka menjadi malas untuk mengurus kebun yang mereka miliki. Akhirnya desa itu menjadi gersang. Ya anak-anak, jadi tadi kita sudah dengar cerita tentang satu desa yang awalnya hijau seperti gambar kita di depan ini ya. Yang awalnya bersih, banyak suara burung berkicau ya. Tetapi akhirnya desa itu kekeringan. Ya, tidak ada lagi kicauan burung dan banyak masyarakat yang akhirnya menderita karena tidak bisa lagi menanam sayur-sayuran seperti semula. Dan ternyata itu terjadi karena siapa? Karena ulah mereka sendiri. Ya, pohon-pohon yang ada ditebang untuk dijual kayunya. Akhirnya desanya menjadi gersang dan tidak bisa lagi seperti dulu. Nah, berarti kalau kita lihat dari cerita tentang desa Kapisan tadi ya anak-anak, bagaimana? Jadi kita harus bisa menjaga keindahan alam, menjaga alam ini supaya bisa tetap seperti dulu. Ya, bisa tetap ada air yang mengalir, mata air yang mengalir, kicauan burung, bisa banyak pohon-pohon yang rindang, bisa tanahnya subur. Bagaimana? Ya, berarti kita harus bisa ya memeliharanya bukan merusaknya. Ya, jadi dipelihara sama kita, dipertahankan hal itu oleh kita, bukan malah kita rusak seperti tadi masyarakat desa Kapisan, pohon-pohonnya ditebang. Ya, jadi bila perlu pohon-pohon yang ada kita tambah, kita tanam lagi supaya nanti lebih banyak lagi pohon-pohonnya. Seperti itu. Kemudian seperti gambar sungai ini yang bersih, bagaimana nih supaya sungai ini tetap juga bersih? Ya jangan buang sampah di sungai. Ya, jaga sungainya supaya tetap bersih. Jangan dibuang sampah ataupun juga sampah-sampah air limbah, ya air limbah itu juga jangan dibuang ke sungai.
sehingga menjadi air sungai itu kotor dan tidak bersih lagi. Ya. Kemudian seperti kota ini yang terlihatnya bersih, rapi, bagaimana kita menjaganya? Ya, nanti kita harus salah satunya contoh kalau buang sampah ya jangan buang di jalanan, jangan buang asal lempar, ya. Tapi buanglah di tempat sampah, ya, buanglah di tempat sampah. Ya, jadi kalau misalnya kalian berada dimanapun, tiba-tiba kalian satu waktu lagi makan dan ada sisa sampahnya, nah itu jangan cuma asal dibuang aja begitu, cari tempat sampah. Ya, kalau ibu seperti contohnya kalau misalnya ibu ada di mobil nih anak-anak, terus ibu makan sesuatu, terus tiba-tiba ibu lihat, wah tempat sampah ibu nggak ada loh di mobil. Nah, ibu biasanya membiasakan untuk coba lihat plastik dulu, dibungkus dulu, atau bisa jadi ibu taruh di satu tempat yang untuk sementara. Ya, nanti setelah ibu turun dari mobil, misalnya sampai di rumah atau sampai di mana, ibu akan lihat ada nggak tempat sampahnya. Maka kotoran itu, sampah itu ibu bawa ke tempat sampah itu seperti itu. Tapi ada yang ibu lihat karena mungkin di mobilnya nggak ada tempat sampah atau mungkin juga nggak mau ada sampah berserakan atau sampah yang ditaruh gitu di mobil, langsung buka jendela mobilnya, langsung dibuang aja tuh sampahnya. Ya, itu tidak bagus ya anak-anak. Itu bukan cara yang baik ya anak-anak. Nah, jadi ini tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan ya anak-anak. Seperti halnya juga kalau kalian di rumah, cobalah untuk menanam pohon-pohonan atau mungkin bunga saja yang kecil-kecil nggak apa-apa ya. Jadi bisa menambah penghijauan walaupun di rumah ya. Memang lebih bagus lagi kalau bisa kita juga mempunyai tempat sampah yang terpisah. Ya, kenapa itu terpisah? Jadi nanti tempat sampahnya itu akan ada fungsinya untuk sampah yang memang harus dibuang atau sampah yang nanti bisa didaur ulang atau bisa dimanfaatkan. Contohnya kertas. Ya, contohnya kertas itu kan masih bisa dimanfaatkan ulang. Ya, ataupun mungkin seperti kalau misalnya bekas makanan, ya bekas makanan sebenarnya itu masih bisa dibuat untuk pupuk, ya anak-anak. Nah nanti kalau misalnya kita ada kesempatan ya, seperti nanti bulan Juli direncanakan kita akan tatap muka. Nah nanti rencananya sekolah kita juga akan mencoba mempraktekkan itu. Ya, mempraktekkan mana yang sampah masih bisa diolah, mana yang tidak bisa, seperti itu. Nah, kalau kita bisa lakukan seperti itu, maka kita lihat di gambar yang tadi tuh apa nih, sampah-sampah yang begitu banyak itu akan kita bisa kurangin, ya, akan bisa kita kurangin, karena hanya sebagianlah yang dibuang, sebagian masih bisa dimanfaatkan, ya anak-anak. Baik. Selanjutnya kita akan lihat tentang Santo Fransiskus Assisi. Ya, siapa sih Santo Fransiskus Assisi yang tadi di tujuan pembelajarannya dikatakan bahwa nanti kalian bisa meneladani tentang kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Di buku kalian ada di buku cetak halaman 161. Halaman 161. Ya, di sini juga di gambar sini, di video ibu sudah ibu lihat kan? Baik, kita akan baca. Santo Fransiskus Assisi. Pada waktu itu di kota Gubbio, hiduplah seekor serigala yang amat besar, mengerikan dan ganas. Serigala itu tidak saja memakan binatang-binatang tetapi juga manusia. Semua penduduk kota hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Melihat situasi yang demikian, Fransiskus merasa kasihan, sehingga ia mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Gubbio, sekalipun mereka melarangnya pergi. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala itu bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Ketika saudara-saudara lain tidak mau pergi mendekati serigala itu,
Fransiskus berjalan terus menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cakar terbuka. Ketika serigala itu mendekat, Fransiskus membuat tanda salib di atasnya dan menyapanya. Kemarilah saudara serigala, demi nama Kristus aku memerintahkan kamu jangan menyerang aku. Anehnya, begitu Fransiskus membuat tanda salib, serigala yang ganas pun tunduk. Ia menaati Fransiskus. Serigala itu lalu membaringkan diri di kaki Fransiskus dengan lembut seperti seekor anak domba. Fransiskus lalu mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Gubbio. Dari pihak serigala, ia harus berjanji bahwa ia tidak akan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Gubbio lagi. Dari pihak penduduk Gubbio, mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dan ditepati, maka Fransiskus mengelurkan tangannya dan serigala mengangkat kaki depannya dan menempatkannya dengan lembut ke dalam tangan Fransiskus sebagai bukti kesetiaannya. Nah, jadi di sini kenapa ya kita lihat ada cerita tentang Santo Fransiskus yang dihubungkan dengan menjaga kelestarian alam. Jadi melestarikan lingkungan alam. Jadi lingkungan alam itu jadi bukan hanya memang tumbuhan saja ya anak-anak. Bukan hanya tadi ya pohon-pohon atau tapi juga termasuk dengan binatang-binatang yang ada. Dengan binatang-binatang yang ada. Karena tadi kan di awal kisah penciptaan yang kita lihat dari kejadian ya, Allah menciptakan bukan hanya tumbuh-tumbuhan saja, tetapi termasuk juga hewan-hewan atau binatang-binatang. Ya, jadi binatang-binatang itu berarti termasuk juga dalam lingkungan alam. Ya, dalam juga yang harus kita lestarikan karena kita lihat makanya pemerintah itu ada juga beberapa binatang atau hewan itu yang tidak boleh diburu. Mereka dianggap sebagai hewan atau binatang yang dilindungi karena mereka itu hampir punah. Nah, jadi kita pun harus juga menghormati binatang yang ada, jadi menjaganya, melestarikannya, bukan memunahkannya. Ya, bukan memunahkannya, memusnahkannya. Nah, ini dicontohkan oleh Santo Fransiskus bahwa dia tuh bisa bersahabat dengan binatang. Ya, bisa bersahabat dengan hewan-hewan. Ya, berarti dia bisa ikut ambil dalam kegiatan untuk menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan alam. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kembali lagi pada yang tadi kita lihat di tujuan kita, ya. Tadi memelihara lingkungan alam, Ibu sudah memberikan contoh. Contohnya tadi kalau membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau bisa kita menanam pohon-pohon lah di sekitar rumah kita, atau juga jangan lakukan hal-hal seperti yang tadi membuang sampah di sungai ataupun di jalanan yang sudah sebanyak sampahnya, ataupun juga jangan menebang pohon sembarangan seperti yang tadi ya, yang akhir desa Kapisan tadi ya. Nah, itu sudah merupakan cara-cara kita juga memelihara lingkungan alam. Nah, kita akan lihat satu video tentang satu tradisi yang ada di daerah, kalau tidak salah Maluku ya. Bagaimana mereka menjaga kelestarian alam. Bagaimana mereka menjaga kelestarian alam. Kita tonton dulu ya anak-anak ya, sebentar. Hutan lebat orang Maluku bilang ewang, salah kelola sengada ampong. Karena warisan kapala kewang Om Eli rela tinggal di kampung. 41 tahun jadi kepala kewang. Kalau di sini kewang itu suatu tanggung jawab yang cukup berat. Dia kerja tanpa pamrih, tidak digaji. Tapi dia tetap menjaga alam ini. Mengapa? Karena
bumi ini adalah titipan untuk anak cucu. Jauh sebelum orang bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Jauh sebelum orang berbicara mengenai reboisasi. Jauh sebelum semuanya itu, Kewan sudah melakukan itu hanya dengan sasi. Apa itu sasi? Sasi adalah larangan. Larangan untuk tidak boleh mengambil sumber daya alam itu berlebihan. Artinya manfaatkan sumber daya alam itu secara arif dan bijaksana. Nah ini sasi kalau dia hilang di Maluku, kita orang Maluku tidak punya arti apa-apa. Ada kewan-kewan kecil. Pemilik punya kewan-kewan kecil yang selalu kerja sama dengan pemilik. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu tidak ada regenerasi ya percuma. Habis kita ya habis. Jadi semua orang bisa menyatakan dia mencintai lingkungan. Yang jadi masalah itu kurangnya ada perhatian kan. Dan itu sebenarnya tanggung jawab untuk semua anak-anak yang keluar, merantau keluar. Sudah kuliah, sekolah sampai SS, sampai S pisang hijau pun kalau perlu dia kasih pulang di kampung. Tetapi kalau dia tidak bisa merubah pola hidup dari masyarakatnya sendiri, itu susah juga. Kalau berlayar ke utara memang badai tadi juga. Saatnya Eko Nusa dan Kewan Harfu angkat suara selamatkan bumi kita sekarang juga. Ya, jadi anak-anak tadi kita sudah nonton video bersama tentang suatu tradisi di Maluku ya anak-anak ya, yang dimana di situ mereka ada orang-orang yang disebut dengan kewang, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk menjaga lingkungan alam ya, menjaga lingkungan alam, dan mereka punya yang namanya tradisi sasi. Sasi itu yaitu larangan untuk mengambil sumber daya alam secara berlebihan ya, jadi harus diukur supaya apa? Supaya tadi dikatakan bahwa supaya nanti bisa berlanjut kepada anak cucu kita, jangan cuma nanti akan habis di kita saja ya, seperti itu. Jadi kita lihat tadi bahwa mereka menjaga tradisi itu ya, menjaga tradisi itu sehingga alam yang ada di sekitar mereka diharapkan itu tetap seperti biasanya, seperti dulu terjaga dan bisa menghasilkan sumber daya alam yang tetap ada, jadi nggak habis ya, seperti itu. Dan itu merupakan kewajiban ya, kewajiban sebenarnya suka dikatakan tadi kewajiban semua orang atau masyarakat yang ada di sana. Cuman memang ada tadi yang memimpinnya yaitu yang disebut dengan kewang-kewang ya, ada kewang-kewang atau orang-orang yang memang diberi tugas seperti memang untuk menjaganya. Hingga tadi kan kita lihat juga ya bagaimana mereka bersama-sama mengangkat sampah-sampah yang ada di pinggiran pantai ya, pinggiran pantai supaya pantai itu tetap indah, supaya pantai itu tetap bersih. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan suatu tradisi yang baik yang memang harus kita sebenarnya bisa turut ikuti ya, bisa kita laksanakan ya, bagaimana kita bisa tetap menjaga alam ini supaya kita bisa menjaga alam ini, walaupun dengan tadi ada kata dengan istilah sasi yaitu larangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan ya, seperti itu. Jadi sumber daya alam yang ada harus digunakan secara arif dan bijaksana. Jadi nggak boleh sesuka-suka hati ya. Jadi harus digunakan dengan arif dan bijaksana. Nah, itu mungkin beberapa contoh ya anak-anak bagaimana kita bisa menjaga, memelihara lingkungan kita. Nah, kalau tadi dikatakan memelihara lingkungan alam, sekarang kita memelihara lingkungan rumah. Ya, kalau alam juga seperti itu di rumah terutama ya anak-anak ya, di lingkungan kita sendiri ya, harusnya dijaga kebersihannya, harus dijaga kalau bisa ada penghijauannya ya. Jadi sehingga rumah kita akan menjadi rumah yang sehat dan nampak indah ya anak-anak. Jadi jangan biarkan ada sampah-sampah mungkin berserakan di tempat sampah kita ya, di depan kan biasanya depan rumah kita tuh ada tempat sampah ya, jangan sampai nanti sampahnya berserakan, bau kemana-mana, itu harus dirapikan. Kemungkinan juga kita di rumah kita tuh kurang penghijauan ya, kita
tambahkanlah coba menanam bunga-bunga walaupun nggak ada tanah di rumah ya, pakai pot saja boleh, pakai pot sehingga kita akan rumah kita akan lebih sehat. Kemudian kita juga lihat di lingkungan rumah kita, kalau depan rumah kita gotnya sudah mampet, sudah banyak sampah, ya bisa diangkatlah sampahnya, bisa dibersihkan lah ya anak-anak, supaya nanti aliran gotnya tidak mampet ya. Nanti kalau hujan kan itu akan mengakibatkan banjir ya anak-anak. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara lingkungan rumah. Nah, bagaimana memelihara lingkungan sekolah? Ya sama saja. Ya, sama saja. Kita bisa lakukan juga dengan menjaga kebersihan di sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Dan misalnya kalau di sekolah sudah ada tanaman-tanaman atau penghijauan-penghijauan pohon-pohon, ya jangan dirusak. Ya, apalagi kalau dilihat bunga yang ada yang indah sudah bermekaran, malah dicopot-copotin, dipetik-petikin. Nggak boleh ya anak-anak. Jadi harus sama kita pelihara, ya kita pelihara. Nah, terutama tuh Anda di sekolah tuh suka ibu lihat mejanya tuh dicoret-coret. Mejanya dicoret-coret. Itu tidak bagus juga anak-anak ya. Itu bukan sesuatu hal yang baik. Ya, sama saja kita merusak lingkungan sekolah kita, tapi adanya di kelas. Nah, jadi kalau kita mau memelihara ya dijaga mejanya itu agar tetap bersih, agar tetap rapi, bagus. Jangan dicoret-coret. Dinding-dinding juga begitu di sekolah. Ya, hampir berapa bulan itu ibu lihat dinding sudah penuh coretan. Ya, dindingnya udah kotor, udah kumel dengan coretan-coretan. Nah, itu nggak boleh. Dijaga dindingnya biar tetap indah, biar tetap bersih ya anak-anak, sehingga nanti kita di sekolah pun lingkungan sekolah kita akan menjadi sehat ya. Kalau sehat dan bersih, maka lingkungan itu akan terlihat indah ya, akan terlihat indah. Nah anak-anak itu ya cara-cara memelihara lingkungan rumah maupun sekolah. Nah anak-anak, sekarang kita akan coba lihat rangkumannya ya, kita bacakan bersama rangkumannya. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dalam keadaan baik. Tuhan menciptakan lingkungan alam dan sekitarnya bagi hidup manusia. Nomor 2, lingkungan alam ciptaan Tuhan ini harus kita cintai. Setiap lingkungan alam perlu kita jaga agar terus berguna bagi kehidupan manusia. Nomor 3, kita wajib mempergunakannya secara hemat dan benar. Tujuannya agar alam tetap lestari dan dapat terus dipergunakan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang keempat, manusia mempunyai akal budi sehingga dapat berpikir dan mempunyai kemampuan untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang indah. 5, kita melibatkan diri untuk ambil bagian menata lingkungan sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. 6, Santo Fransiskus Assisi menjadi teladan dalam pelestarian lingkungan. 7, tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam seperti A. Menanam tanaman hijau di sekitar lingkungan kita. B. Menggunakan listrik, air, minyak, bumi, dan sumber daya alam lain dengan hemat. Ya, anak-anak. Baik, ini rangkuman kita. Nah, sekarang Ibu ingin kalian nanti bisa membuat rangkuman ini di catatan boleh ya, tetapi tidak usah dikirim ya. Kalian catat saja tapi tidak usah dikirim supaya kalian punya bahan juga nanti untuk persiapan ulangan semester atau PAT ya, penilaian akhir tahun. Nah, ini ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian, tapi tugas ini nanti Ibu berikan waktu sampai hari Sabtu. Ya, sampai hari Sabtu ini tugasnya, yaitu nah ini. Ya. Jadi tugasnya ini adalah
Bagaimana kalian membuat poster-poster untuk bisa menjaga lingkungan. Ya, poster-poster untuk bisa menjaga lingkungan, gambar-gambar lah. Ya, seperti contohnya gambar ini. Ya, ada gambar tentang buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, ajakan-ajakan untuk bisa memelihara lingkungan supaya tetap bersih, ya Nana. Atau mungkin kalian bisa gambar yang lain, contohnya mungkin gambar pohon, terus kalian bisa tuliskan jangan menebang pohon sembarangan atau jagalah pohon ini, ya seperti itu. Silakan bebas. Kalian bisa bebas membuat apa saja ajakan-ajakan yang bertujuan untuk dapat memelihara lingkungan. Ya, ini tugas kalian yang Ibu kasih waktu sampai hari Sabtu ya, sampai hari Sabtu bisa kalian kerjakan. Ya, baik anak-anak. Sampai di sini dulu video penjelasan Ibu ini tentang materi melestarikan lingkungan alam. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan terutama bisa mempraktekkan ya, bisa mempraktekkan apa yang tadi disampaikan, terutama bagaimana dengan memelihara lingkungan ya, praktekkan bagaimana cara memelihara lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap indah, sehat dan bersih ya, seperti itu. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita kali ini. Ya, kita akan tutup dengan doa. Kalian juga bisa ikut berdoa bersama karena doa ini Ibu ambil ada di buku cetak kalian halaman 156. Ada di buku cetak kalian halaman 156. Baik, kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan alam yang indah ini kepada kami untuk dijaga dan dikembangkan demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang sangat indah dan berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jangan malas untuk tetap mengikuti pelajaran yang ada, dan juga jangan bosan ya anak-anak untuk tetap belajar walaupun di rumah terus. Kita berharap, kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi ke sekolah seperti dulu lagi. Namun memang sudah ada rencana bahwa nanti Juli ini kita akan tatap muka ya. Juli ini kita akan tatap muka, maka kalian Ibu harap bisa bersiap-siap juga untuk nanti kalau memang bisa tatap muka. Nanti akan ada informasi selanjutnya ya anak-anak. Nah, jangan lupa juga menjaga protokol kesehatan, terutama kalau kalian berada di luar rumah ya anak-anak. Baik, Ibu berharap semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa.